Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kampung Inovasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita, Kampung Inovasi Channel. Sahabat, kali ini kita sedang berada di Mushola Al-Fitrah. Ini adalah merupakan kegiatan BKMT di Harapan Baru, Bekasi Barat. Dan ini adalah ibu-ibu BKMT, anggota BKMT, dan terdiri dari majelis taklim. Ada 18 majelis taklim yang kurang lebih tergabung di dalam BKMT se-Harapan Baru ini. Kali ini diselenggarakan di Mushola Al-Fitrah. Dan insya Allah yang akan membawakan materi di siang hari ini adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim SKMA. Dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Mushola Al-Fitrah karena ini kunjungan. Jadi dari musola ke masjid, dari masjid ke musola, begitu sahabat. Ayo kita ikuti bagaimana kebersamaan dan bagaimana keikutsertaan ibu-ibu dalam pengajian BKMT. Ikuti sahabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Nah, ini nih sahabat nih, para sesepuh, para tokoh-tokoh di sini nih sahabat nih, masya Allah, mantap. Sip. Mantap sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kampung Inovasi. Alhamdulillah kita sekarang sedang ada di pengajian BKMT. Pengajian BKMT se-Harapan Baru. Jadi ada majelis taklim sekitar 18 majelis taklim. Dan alhamdulillah sahabat, kali ini saya bersama Bapak RW, Ketua RW 20 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. Nah, kita akan dengar bagaimana sahabat tanggapan Pak RW terhadap kegiatan BKMT ini. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Mantap nih, luar biasa ini sahabat. Kalau Pak RW ini diundang dalam acara apapun, beliau diundang selalu hadir. Inilah salah satu sosok pemimpin di lingkungan kami dan sangat luar biasa. Pak RW, bagaimana menurut Pak RW tentang pengajian seperti ini? Baik, alhamdulillah. Saya kira ini kita diberi kepercayaan oleh BKMT Kelurahan Kota Baru menjadi tuan rumah untuk melaksanakan pengajian BKMT se-Kota Baru. Harapan kami tentu sebagai pengurus di warga RW 20 yang ditempati, semoga acara ini berjalan lancar dan insya Allah sampai selesai saya kira berjalan lancar. Ini sangat baik tentunya ya untuk meningkatkan iman Islam kita semua. Dan yang kebersamaannya ini ya Pak RW yang luar biasa. Saya kira itu. Mudah-mudahan dengan kita ditempati ini lingkungan kita semakin guyub. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak RW. Saya kira mungkin nggak banyak yang kita bicarakan Pak RW. Kita ikut saja acaranya ya Pak RW ya. Baik, terima kasih banyak Pak RW sudah selalu, dan yang penting Pak RW-nya sehat selalu Pak RW. Ya, kami masih sangat membutuhkan Pak RW nih. Amin. Terima kasih sahabat, ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam
Alhamdulillah hari ini kita mengadakan pengajian umum bersama Badan Kontak Majelis Taklim Seharapan Baru dengan pemateri Dr. Kiai Haji Ahmad Husnul Hakim. Harapannya semoga kita bisa lebih terbuka, bisa lebih dalam lagi pengetahuannya, khususnya kedekatan kita terhadap Al-Quran. Terima kasih, semoga membawa manfaat, keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharapan Baru dan sekitarnya, Ustazah Hajah Siti Sultina. Yang kami hormati Ketua RW 20 Bapak Haji Rustiadi. Yang kami A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya tidak sebutkan tokoh-tokohnya, terutama sekali Ketua DKM, Ketua Majelis Taklim Al-Fitrah, Penasehat Majelis Taklim Al-Fitrah, Ketua BKMT Harapan Baru, Bapak Ketua RW. Saya itu memang paling susah ngapalin nama. Ketua Majelis Al-Fitrah saja itu sering ketemu, tapi saya kenanya Mama Yuko. Jadi namanya itu tidak tahu. Jadi memang sulit menghafal nama. Tapi alhamdulillah Al-Qur'annya hafal. Pertama sekali tentu saja kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali saya bisa ditakdirkan bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Saya tadi itu baru mendarat dari Lampung. Jadi kemarin dari Jawa Timur terus sampai di Jakarta Jumat. Malamnya ada pengajian, Sabtu paginya ke Lampung. Terus Ahad pagi baru berangkat dari Lampung. Ini tadi dari bandara langsung ke sini. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Yang penting itu sehat. Ya. Doain aja mudah saya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tema kita hari ini itu sebetulnya tema yang menjadi cita-cita dan keinginan semua orang. Apa temanya? Ya, sukses dan bahagia. Belum bahagia kok diceramain. Sukses dan bahagia itu menjadi cita-cita semua orang. Keinginan semua orang, dan itu selalu diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kamu harus kerja keras, kamu harus belajar yang sungguh-sungguh supaya sukses. Guru juga bilang begitu sama muridnya. Pimpinan itu juga
begitu ngomongnya sama anak buahnya. Jadi, misalnya ini saya bayangkan ibu ngajarin pada anak, nak, kamu harus belajar yang sungguh-sungguh, malas aja gitu. Kamu kerja sungguh-sungguh supaya kamu masa depan kamu sukses. Tahu-tahu anaknya ngomong begini, "Mah, sukses itu apa sih, Mah?" Kira-kira ibu ngomong apa? Loh, ini jangan sampai kita menyebutkan sebuah istilah tapi kita nggak clear definisinya. Pernah kebayang itu? Anaknya tahu nanya, ulamanya anak itu, "Mama ini harus sukses. Sukses tuh kayak apa sih, Mah?" Gitu. Bingung Mbak mamanya, kayak apa ya? Enggak boleh kasih definisi. Pokoknya semua pingin sukses, pingin bahagia. Sama dengan bahagia. Bahagia itu kan sebenarnya sebuah akibat dari sebab yang mendahului. Betul Bu ya? Iya. Bahagia itu adalah akibat dari sebab yang mendahului. Karena sebabnya ini akhirnya bisa tercapai kebahagiaan. Begitu juga sukses. Karena seperti begini akhirnya tercapai kesuksesan. Tapi yang enggak clear itu adalah definisi. Oh gitu. Makanya karena nggak temukan definisi, kebetulan orang tuanya kaya. Ya kamu kayak papa itu. Oh, kebetulan orang tuanya kaya. Kalau perlu kamu lebih kayak papa. Kalau orang tuanya nggak kaya, ya tetap kayak tetangganya papa itu. tetap. Kalau ini yang dimaksudkan, Bapak dan Ibu, ini berarti Bapak Ibu tidak mengajarkan sukses, tapi mengajarkan jadi orang kaya. Betul ya? Kaya itu pilihan. Saya dari dulu itu milih jadi orang kaya. Kaya itu bukan pilihan, kaya itu takdir. Jangan pernah kita berpikir bahwa orang kaya itu karena kerja keras. Hati-hati ya, jangan pernah punya pikiran dan punya kesimpulan bahwa orang kaya itu karena kerja keras. Ini efeknya itu berarti Bapak Ibu nuduh orang miskin tidak kerja keras, seperti timbuk batu sampean. Loh iya kan, kalau kita mengatakan, dia itu sukses, saya tahu Pak, itu dari nol, dia sudah jungkir balik. Usaha tidak mengingkari hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha. Kata siapa? Ini tidak islami. Ini bahaya kalau kata-kata begini. Ibu pernah dengar ceritanya Siti Hajar? Siti Hajar apa itu? Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Ya kan? Itu kan jauh. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh pasti tahu. Jaraknya jauh sekali. Kalau sekarang enak, ada ini. Saya kemarin umroh yang terakhir di bulan Syawal kemarin itu umroh yang kedua, istri saya nggak kuat akhirnya minta skuter. Jadi sainya skuter. Ya ini mah nggak sai ini, kayak jalan-jalan di rumah. Saat itu Sofa masih tinggi, Marwah masih tinggi. Lari. Kira-kira kalau ibu saya tanya, Siti Hajar itu mau nyari apa? Lari sana. Nyari apa? Air. Usahanya sampai mentok, sampai kira-kira ngos-ngosan. Aduh, gak kuat tahu. Jadi kira-kira berhasil tidak? Ayo, berhasil enggak? Nah sekarang saya tanya, hasil usahanya Siti Hajar itu berupa apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam dari hasil usaha Siti Hajar? Tidak, dari hentakan kaki anaknya. Loh, sebentar ini kita meluruskan mindset kita dulu. Air Zam-Zam itu memang akhirnya keluar, tapi usaha Siti Hajar tidak, hentakan kaki Ismail. Pertanyaannya, apakah air Zam-Zam itu usaha Ismail yang masih bayi? Ya tidak, kakinya kecil. Dia itu masa usaha, dia nangis ya mancal-mancal. Bener ya? Kalau ibu punya anak bayi, kok nangis, terus ngapain dia?
mancal-mancal, getak-getak begini. Lah kok keluar airnya. Jadi air tadi itu sesungguhnya anugerah dari Allah atas usahanya Siti Hajar, tapi tidak melalui Siti Hajarnya, tapi melalui Asma'i. Itu untuk memberikan pelajaran bahwa Allah bisa saja ngasih apa saja dengan bentuk yang luar biasa dan usaha yang minimal. Jadi kalau begitu jangan dihubung-hubungkan antara usaha dan hasil. Ya, usaha bagian dari pilihan, hasil adalah takdir. Nah, sekarang ibu, bapak dan ibu, hadirnya bapak ibu di sini ini ingin mendapatkan sebuah penjelasan bahwa sukses dan bahagia itu apa sih Pak? Supaya saya kejar, loh gitu. Saya juga pengen ngejar sukses dan usaha itu. Ada sebuah dialog, mungkin ini tepatnya itu wawancara. Ini saya lihat di TV. Jadi ini wawancara seorang selebritis papan atas, seorang selebritis perempuan ya. Dia memang luar biasa, sudah sangat terkenal udah. Pada hari ulang tahun itu, ini apa namanya yang TV itu, yang wawancara itu, hostnya itu nanya. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, Mbak, yang Mbak inginkan di hari ulang tahun ini apa? Yang Mbak harapkan di hari ulang tahun ini apa? Kira-kira dia mau jawab apa? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya sulit. Mau bilang doain ya, mudah-mudahan saya bisa beli rumah. Lah, rumahnya semua magrong-magrong, pinggir rembong, ditanduri Lombok Terong. Rumahnya udah gede banget. Misalnya doain ya, mudah-mudahan saya bisa beli mobil. Loh, mobilnya sudah mobil super mewah. Bukan hanya satu. Itu yang namanya garasi itu isinya mobil tok kayak showroom. Dia mau udah doain ya supaya saya itu terkenal. Dia sudah terkenal, dia sudah sangat terkenal. Jadi pertanyaan sederhana, Mbak, di hari ulang tahun ini Mbak ingin apa? Apa yang Mbak inginkan? Akhirnya apa jawabnya? Doain ya, mudah-mudahan saya lebih sukses. Loh ya, jutaan orang melihat dia sukses, dia sendiri gak merasa sukses. Kenapa begini? Karena tidak clear di dalam definisi. Definisi itu penting. Nah, kalau begitu, yang harus mendefinisikan sukses dan bahagia itu harus orang yang tidak butuh sukses dan bahagia. Ada orang dia cerita, wah saya bahagia hari ini. Saya tidak pernah saya punya bahagia seperti ini. Emang kenapa? Akhirnya saya ketemu jodoh. Nah kalau ini bagi orang yang dapat jodoh kayak rezeki ya itu berbutuh gitu. Akhirnya saya bahagia ketemu jodoh. Udah mau ketemu jodoh dipecah. Ada orang kemudian bilang, wah saya benar bahagia. Kenapa? Selama ini saya terhimpit dengan utang. Sekarang saya bisa melunasi utang. Saya merasa bahagia, sudah penantian lama, akhirnya saya bisa dapat anak. Saya merasa bahagia. Dan jadi kalau definisi ini dengan pertanyaan yang sama, apakah ibu bahagia? Itu pasti 100 orang akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Oke, nah, sekarang kalau gitu Allah perlu turun supaya sukses dan kebahagiaan kita yang seorang muslim itu tidak seperti mereka yang nggak punya agama. Kalau sukses dan bahagia itu kalau rumahnya gede, orang nggak punya Tuhan, maunya sama. Kalau begitu jangan pakai standar seperti begini. Nah, mari kita lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang hal ini. Allah pasti tahu karena kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ada 2 term, ada 2 kata. Itu kalau dimaknai itu artinya bahagia, sukses dan bahagia. Judulnya apa kita? Sukses dan bahagia menurut Al-Quran. Nah gitu. Kalau menurut saya, menurut ibu sama.
sukses dan punya duit banyak, punya rumah yang bagus, punya kendaraan mewah, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng. Wah, sama seperti ini. Padahal ada berita perceraian. Suami yang ganteng, istrinya cantik, duitnya banyak, rumahnya gede. Lah kok cerai? Lah bingung kita melihatnya. Ini loh, apa yang kurang? Karena dia membuat sebuah definisi, dia yang bikin. Makanya nggak akan pernah selesai kalau kita yang bikin itu. Sehingga yang seperti begitu nggak bisa dicapai semua orang. Meskipun kerja keras, orang itu kalau udah ditakdirkan kaya, kesana kemari nyandung duit. Tapi kalau takdirnya itu nggak kaya, sudah jungkir balik, nggak akan ada dapat. Gitu. Nah kalau tidak bisa dibayangkan kalau kemudian pikiran kita ini kemudian nggak clear. Saya punya teman ini, saya kasih prolog yang agak panjang supaya karena ini membedah dan mencabut akar yang sudah sangat menancap. Saya pernah diundang oleh seseorang ya, kaya raya. Saking kayanya maksud saya, kaya raya. Ya gitu. Ya, makanya orang Jawa itu begitu. Ya saya ini Jawa nyal saya ini. Saya ingin gambarkan kekayaan dia saja. Dia ini punya mobil Ferrari 2, mobil Rolls Royce 1 harganya itu 20 M. Jangan nanya mobil-mobil biasa. Suatu saat ada mobil double gardan, Strada double gardan itu parkir di halaman dia. Anaknya bilang begini, ini mobil siapa? Kata ini pembantunya sebenarnya, ya mobil papa lah. Ngapain lagi papa beli mobil kayak gini? Loh, Strada double garden kayak begini. Ternyata apa? Itu untuk pembantunya ke pasar. Mobil Strada double garden itu untuk membantunya ke pasar. Masya Allah. Saya tahu sendiri, beliau ini tidak bisa tidur di atas jam 12. Tidak pernah bisa tidur. Kalau saya, waduh, pokoknya digoyang dikit udah tidur. Makanya tadi itu saya ngantuk itu. Untung kok ada supirnya. Jadi digoyang dikit udah ngantuk. Akhirnya apa? Hampir setiap malam ini dia ini harus ditemani orang untuk ngobrol. Ngobrol doang, ngobrol gitu. Ya kalau temennya laki sih masih nggak apa-apa. Kalau yang ditemani perempuan terus gimana? Ya ngobrol dia. Kalau dia kemudian capek dan merasa ngantuk, disuruh pulang. Udah kamu pulang, saya tak tidur. Masya Allah, mungkin kok bahagia. Saya kan bingung akhirnya kan. Terus bahagianya di mana orang ini? Semuanya ada. Dia punya rumah yang harganya 40 M, dia robohkan hanya gara-gara untuk membuat sebuah rumah yang baru. Tidak masuk akal. Jadi inilah kejadian-kejadian yang sudah biasa kita lihat. Nah, kalau begitu jangan menggunakan standar ini, jangan menggunakan ukuran ini. Saya pastikan ibu akan nyesel jadi hambanya Allah. Perasaan saya sudah sholat, sudah sering sholat tahajud, sering sholat duha, tapi gini-gini terus hidupku. Jangan pernah punya merasa, misalnya ini dilalah ya. Dilalah itu tahu enggak? Nah, dilalah itu apa? Kebetulan. Bukan, biidnillah. Atas kehendak Allah, makanya dilalah kersane ngalah. Itu bahasa Jawanya. Dilalah itu biidnillah. Dilalah kok dia itu kaya. Dia memang orangnya rajin tahajud, rajin sholat duha, tapi kemudian dia memang kaya. Kemudian sampai pada kesimpulan, wah Bapak, iya saya ini rajin tahajud, saya rajin duha. Akhirnya
Ada kesimpulan, oh kalau begitu dia itu kaya raya karena rajin tahajud, rajin duha. Ya Allah, banyak orang kaya nggak pakai tahajud. Jumlahnya berapa? Banyak. Banyak orang kaya nggak pakai sholat duha. Banyak juga yang duha nggak kaya-kaya. Jadi jangan pernah kita gunakan simbol-simbol agama untuk hal yang bersifat duniawi. Kenapa? Dunia itu nggak butuh syarat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malu fiha wa hum fiha la yubkhasun. Pokoknya siapa saja yang ingin dunia dan pernak-perniknya, nuwaffi ilaihim a'malu fiha, akan aku berikan dia secara sempurna, tidak akan aku kurangi. Loh, melalui ayat ini menjadi cukup jelas bahwa urusan dunia itu nggak butuh syarat-syarat tertentu. Untuk beli mobil itu nggak perlu harus jadi dokter dulu, ya Bu ya. Nggak perlu jadi ustaz dulu. Mobil mewah itu nggak perlu kita punya syarat-syarat. Syaratnya beli mobil mewah cuma satu. Nah gitu ya, punya duit ya itu syaratnya itu cuma segitu. Cuma sayangnya bukan kita yang bagi-bagi. Kalau seandainya duit itu saya yang bagi, pasti bos saya kasih lebih banyak dari yang lain. Inilah yang diingatkan Al-Quran. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sakhriya wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un. Surah apa? Gimana? Az-Zukhruf. Apakah mereka, kata Allah, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah Tuhanku? Enggak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan. Kami yang bagi-bagi ma'isyah untuk kehidupan di antara mereka. Ya, sabar. Biar menyesuaikan bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang membagi, kami yang bagi. Ma'isyah kehidupan di antara kalian itu kami yang bagi. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Kami juga yang akan mengangkat, satu diangkat ke atas, satu di bawah. Akhirnya apa? Ada yang diangkat ke atas, duitnya banyak, akhirnya jadi orang kaya. Ada duitnya sedikit jadi orang miskin. Untuk apa? Untuk menindas? Tidak. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Agar kedua kelompok ini bisa saling, dalam tanda kutip, bisa saling memanfaatkan. Ini namanya simbiosis mutualisme. Makanya di mana saja, di mana ada kehidupan manusia, pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Seandainya ada sebuah penduduk yang kaya, pasti mereka itu susah. Loh, ini serius. Saya itu pernah diundang ke Amerika itu selama 2 bulan. Itu keliling di 17 negara bagian. Nggak bisa bahasa Inggris, jangan pikir kok bisa bahasa Inggris. Itu Rizky ini bisa bahasa Inggris tapi nggak pernah diundang. Saya nggak bisa bahasa Inggris, enggak. Itu diundang di 17 negara bagian. Saat itu ada di Phoenix. Di Phoenix, dia ini orangnya kaya. Bapak ibunya kerja, rumahnya gede. Pak Ustadz, udah. Itu sebelum dia berangkat, Masya Allah, cuci piring. Semuanya, yang nyuci piring, masak. Saya pikir, Bu, kok nggak ada pembantunya? Aduh Pak Ustadz, pembantunya mahal. Masya Allah, dalam pikiran saya, kayak begitu di Indonesia, pembantunya bisa 3. Nah terus orang ini sebenarnya kaya atau miskin? Loh, bingung saya. Karena ukuran orang kaya di Indonesia itu pasti punya pembantu. Nggak pati kaya aja punya pembantu kok. Nggak terlalu kaya saja, itu punya pembantu. Ini enggak. Akhirnya semuanya dibayar sendiri. Terus dia mau berangkat, Pak Ustadz, pokoknya ini semua barang ini semua bisa digunakan, silakan mau gunakan. Itu ada Indomie ini. Saya sebelum berangkat sudah dimasakin. Oh, udah, saya senang. Akhirnya lama-lama kan saya ingin bikin mie Indomie itu. Itu ini Indomie. Pas Indomie mau masak air bingung. Ini apa itu kompornya itu saya rabain.
ini nggak ada kompornya, di mana ini? Wujudnya nggak kelihatan, tapi saya lihat dia tadi masak di sana. Dia masak di sana. Saya lihat ini di mana nyeteknya ini? Saya mau telepon nggak punya HP-nya. Ya Allah, ini yang salah siapa? Jadi saya meraba ini, tidak ada ini di mana ini kompornya ini. Akhirnya apa? Saya buka Indominya, akhirnya saya kasih air panas di di tempat minuman tadi itu, kemudian saya kasih karet, udah bisa masak. Jadi artinya apa? Bahwa kalau semua orang itu berkemampuan, pasti mereka jadi miskin bareng-bareng. Iya. Jadi makanya alhamdulillah di Indonesia itu alhamdulillah ya artinya gejolak sosial itu tidak selalu terjadi karena ada yang kaya dan yang miskin, tidak begitu. Yang kaya nggak peduli sama yang miskin, itu saja. Oke. Baik, sekarang kita masuk. Bagaimana Al-Quran harus bicara? Di dalam Al-Quran ada dua term, ada dua kata yang sama-sama diartikan dengan sukses dan bahagia. Namanya fauz, faizun, faza yafuzu fauza, sama aflaha yuflihu iflahan, muflihun ya, wa ulaika humul muflihun ya, wa ulaika humul faizun. Saya kasih sebelum saya jelaskan term ini. Ini ada dua orang, A dan B. A dan B sama-sama kaya. Sama kaya. Cuma bedanya kalau si A ini kayanya karena dapat warisan. Ya, dapat warisan. Si B kaya karena usaha, karena dia kerja keras. Kira-kira kalau ibu harus gunakan istilah sukses dan beruntung, untuk si A dan B ini kemana? Pasti kita bilang si A itu untung banget. Iya kan? Nggak mungkin si A bilang, si A itu sukses. Nah kalau warisannya gede, ya enggak, dapat warisan kok sukses. Kata-kata sukses itu konotasinya ada usaha. Kalau untung itu di pemberian, maka kita pasti akan bilang, si A itu untung banget, dapat warisan gede. Oke? Kalau si B, kita akan bilang, si B itu saya tahu dia sukses. Saya tahu kerja keras. Ini kita sedang membicarakan istilah umum. Nah, yang dimaksudkan kaya, sukses dan beruntung tadi itu dalam bahasa Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surah Al-Hasyr. Ayat berapa ini? Ayat berapa? 11 atau 9 ya, nanti juga sendirian. Kalau enggak ayat 9 kayaknya, ayat 9. Dia ada di pojok kiri bawah. Juz 28. Ini kisahnya begini. Rasulullah ini kedatangan tamu. Rasulullah itu kalau kedatangan tamu pasti akan dijamu saya. Dilalah. Nah ya gitu ya. Pas tamu itu datang kok nggak ada makanan. Pernah nggak ketahuan ibu nggak punya makanan? Iya. Terus gimana ibu? Kalau ibu kan nggak ada makanan tapi ada duit, akhirnya gosen dong gitu, gampang gojek. Waduh nggak ada makanan, langsung datang kayak di surga kan, datang makanan. Ini Rasulullah nggak ada, makanan nggak ada, duitnya nggak ada, nggak bisa beli. Akhirnya apa? Ditawarkan ke sahabat. Siapa yang mau menjamu ini? Aku punya tamu. Wah rebutan, saya Rasulullah. Kemudian salah satu sahabatnya kemudian dikasih ke sahabatnya itu. Seneng banget karena dia mendapatkan tamu Rasulullah. Sampai rumah, dia aja ke istrinya, Dek, sediakan makanan yang istimewa. Kita ketamuan tamunya Rasulullah. Dilalah.
Atas kehendak Allah. Lah kok pas gak ada makanan, tinggal satu-satunya makanan itu jatah anaknya masih kecil. Waduh, Mas, gak ada makanan. Lah terus ada makanan tapi untuk jatah anak kita. Tapi anak kita sudah makan. Ya sudah, nanti kalau dia itu bangun, dia belum sampai tidur tapi dia udah makan. Akhirnya apa? Ya udahlah, dihibur aja. Dihibur itu sebenarnya saya ingin menerjemahkan diuru-uru. Ibu pasti nggak tahu. Diuru-uru supaya turu. Apa bahasa Indonesia, Bu? Diuru-uru supaya tidur. Gitu gimana? Ya pokoknya ibu taunya itulah ya. Ya kira-kira begitu loh. Itu ke bahasa Jawanya diuru-uru supaya turu. Mungkin dihibur. Pokoknya gimana caranya supaya dia tidur. Ya gitu ya. Akhirnya apa? Tidurlah anaknya itu. Setelah tidur, dia butuh ini. Jelas butuh makanan ini. Akhirnya makanan satu-satunya dia kasihkan ke tamunya tadi. Tamunya gak mau makan sendirian, ayo bareng-bareng. Kalau dia ikut gak cukup jatahnya. Gitu. Akhirnya apa? Udah, Bapak aja. Saya di dalam sama istri saya. Akhirnya diklidik supaya terkesan sama-sama makan. Ini namanya bohong. Bohong gak? Munafik gak? Nah, dia bohong iya, tapi nggak munafik. Salah satu ciri munafik itu bohong. Tapi tidak setiap bohong itu munafik. Pernah gak ibu mengalami misalnya gini, ada tamu, dilalai bapak ibu dengan sama suaminya itu belum makan. Telepon atau mendadak tamu. Sama siapa? Saya berdua. Mantep ini, sama-sama enggak ada belum makannya. Akhirnya apa? Kalau dia ikut makan pasti nggak cukup. Akhirnya saya ke Pak Salman. Loh ayo bareng-bareng. Oh enggak, saya sudah. Pernah kayak gitu? Bohong enggak? Munafik enggak? Enggak lah gitu ya. Jadi tahu kan bahwa ciri munafik itu bohong. Tapi kadang kita wajib bohong karena untuk kebaikan. Gitu. Enggak kemudian gini, ya sebenarnya saya juga belum makan sih. Ya, nanti tamunya itu nggak bisa makan gara-gara ketua rumahnya bilang kalau nggak makan. Udah Bapak aja, udah silakan Pak, silakan. Loh ayo Pak, makan. Bapak sudah makan? Ya saya belum sih. Dia pasti nggak akan bisa makan gara-gara tuan rumahnya nggak makan. Pasti kita akan bilang, udah saya sudah makan. Baru aja sebelum Bapak datang. Saya udah makan sama istri saya. Ini tapi tidak munafik. Nah, itu tadi sahabat tadi, gara-gara sikapnya tadi itu, dia rela memberikan apa yang dia berikan kepada orang lain. Akhirnya oleh Al-Quran, wa ulaika humul muflihun. Itu namanya orang sukses itu. Jadi sukses menurut Al-Quran itu bukan bisa membeli, tapi bisa memberi. Bukan bisa memiliki, tapi bisa membagi. Jadi ini pokoknya saya makanya punya definisi sendiri orang kaya itu. Kalau definisi Rasulullah, pernah ditanya Rasulullah itu. Menurut kalian, Rasulullah tanya sama sahabat, menurut kalian kaya itu seperti apa? Yang sahabat kan melihatnya seperti pemahaman masyarakat. Ya kaya itu ya begitu Rasulullah, itu rumahnya gede, dia punya ini, punya itu, fasilitas hidupnya terus semuanya. Sama Rasulullah diluruskan, tidak begitu. Laisal ghina an kathratil a'rad, walakinnal ghina hinan nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tapi kaya itu karena dia puas. Kaya hatinya berarti puas. Makanya di dalam Islam itu namanya merasa cukup. Itu bahasa Arabnya istighna. Al-istighna.
Cuma kata al-istighna yang kata merasa cukup itu rangkaiannya bisa dua. Bisa al-istighna an syai'in, bisa al-istighna bi syai'in. Nah, ada orang merasa cukup dari sesuatu, ada orang merasa cukup dengan sesuatu. Nah, ibu milih yang mana? Merasa cukup dengan sesuatu atau merasa cukup dari sesuatu? Ayo. Kalau saya punya HP, kali ini ada HP. Kalau ada orang merasa cukup dengan sesuatu, maka inilah yang kemudian memproduk orang-orang yang serakah. Memproduk orang-orang yang kikir karena merasa cukupnya dengan sesuatu. Sehingga dengan sesuatu saya akan merasa cukup kalau punya ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Akhirnya tidak ada untuk kebahagiaan orang lain. Tapi kalau istighna an syai'in, saya merasa cukup dari sesuatu, berarti sesuatu yang tidak saya butuhkan. Ada, tidak cukup kan? Ini namanya istighna an. Makanya kita harus istighnanya an syai'in, merasa cukup dari sesuatu. Kalau merasa cukup dari sesuatu sehingga Bapak Ibu kita punya harta yang banyak, akan biasa kita berikan. Bahkan seandainya saat ini kita butuh sekalipun seperti sahabat. Makanya contoh yang tadi itu contoh yang paling ekstrim yang pernah terjadi pada masa sahabat. Ya mungkin kita tidak sampai se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Selama kita ini merasa bahwa apa yang kita miliki itu bukan hasil usaha kita, tapi itu semata-mata karena anugerah, maka saya ulangi, selama yang kita miliki itu, ya tentu saja bapaknya yang bekerja ya, ibu kan gak kerja ini, ada yang kerja? Iya, oh udah pensiun ya, ya alhamdulillah, udah pensiun kok masih hidup tuh, alhamdulillah. Itu artinya mati itu tidak ada urusannya dengan kerja gak kerja, ya ibu ya. Mati itu tidak ada urusannya dengan tua dan muda. Mati itu tidak ada urusannya punya duit dan tidak punya duit. Alhamdulillah ada orang takut kerja, takut pensiun. Makanya ada MPP, masa persiapan pensiun. Kenapa kayak begini? Karena khawatir nanti kalau pensiun langsung stroke, langsung shock jadi. Padahal ketika pensiun malah tambah happy. Coba kalau nggak pensiun nggak bisa ngaji. Ya. Jadi selama kita menyadari bahwa apa yang kita miliki bukan hasil usaha kita, iya. Selama kita punya kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu bukan hasil usaha kita, tapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini kuncinya. Maka pasti ibu akan bisa mengambil sikap al-istighna an syai'in. Bukan al-istighna bi syai'in. Makanya saya tidak pernah merasa bangga dengan orang yang kaya raya tapi nggak kuat memberi. Ini bukan kesuksesan namanya. Makanya orang kaya itu adalah orang yang kuat memberi, bukan orang yang kuat membeli. Maka aneh kalau orang itu merasa bangga dan dia dibanggakan, maksudnya dilulukan hanya gara-gara rumahnya gede, hanya gara-gara mobilnya mewah, hebat sekarang. Kemarin mobilnya itu Innova, sekarang sudah ganti Alphard, Al-Fatihah. Ya Allah, kok gini kok sukses? Tadi udah tahu kan, syaratnya beri Alphard itu adalah punya duit. Tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak ada hubungannya dengan ngaji, tidak ada hubungannya dengan dokter, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya itu. 9 naga di Indonesia ini, 9 naga. Naga bonar itu 9 naga itu di Indonesia tidak ada yang jelas sekolahnya. Tidak ada yang jelas sekolahnya. Saya pernah diadili seseorang, ibu-ibu. Dia bilang begini, Pak Ustadz, apa saya nggak boleh menginginkan anak saya untuk menjadi seseorang, untuk menjadi menjadi apa gitu?
Tidak menjadi apa maksudnya? Ya itu kayak orang-orang. Loh, kayak orang-orang itu banyak. Itu ya menjadi apa? Ya dia ini menjadi apa? Atau saya contohkan. Dokter misalnya, ya kira-kira seperti itulah. Saya bilang, wah, bagus sekali ibu. Karena berarti ibu punya cita-cita untuk anaknya. Jadi dokter tadi itu. Terus saya tanya, kenapa ibu terobsesi anaknya jadi dokter? Dia ketawa-ketawa. Ya Pak Ustadz, ya kayak gitulah Pak Ustadz. Loh enggak, supaya saya ini bisa tahu. Saya kasih jawabannya ya, sampai itu. Iyalah, ya kayak orang-orang itu loh Pak Ustadz. Nanti kalau jadi dokter, masa depannya terjamin. Nah gitu. Jawaban ini saja ini berbahaya. Kenapa? Ini akan menafikan yang lain gak terjamin masa depannya. Jadi hati-hati menjawab seperti begini. Terus akhirnya saya luruskan. Oh itu maksudnya. Bu, kalau itu yang ibu inginkan dari anak ibu, ingin jadi dokter supaya masa depannya terjamin, saya pastikan ibu akan kecewa. Pertama, belum tentu cita-cita dari ibu yang keinginan ibu untuk anak jadi dokter terpenuhi. Udah kecewa. Yang kedua, belum tentu nanti ketika anak ibu itu jadi dokter benar-benar jadi orang kaya seperti ibu pikirkan. Kecewa lagi. Yang kedua, ibu akan temukan sekian banyak orang, duitnya banyak tapi nggak usah jadi dokter. Malah sekolahnya nggak jelas. Iya. Ini bebek tahu bebek? Ya. Bebek yang paling terkenal itu apa? Kalio. Iya, kalio. Bebek Selamat? Iya. Terkenal. Kalio lah yang paling terkenal. Bebek kalio. Masya Allah. Masak bebek kalio itu loh. Ya gampang, bebek kalio pakai dokter, nggak pakai. Harus dokter dulu, masak bebek kalio nggak pakai. Pasti yang punya itu skalanya bukan jurusan bebek. Ya, saya yakin jurusan kuliner. Wah, saya yakin. Wah, tapi suksesnya luar biasa. Ya duitnya syarat-syarat, ya duitnya banyak. Maka ini kalau kemudian kita akan baiklah urusan dunia kami, karena kami hidup kini dan di sini. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena kami akan kembali ke sana dan untuk selama-lamanya. Ya Allah, jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Ya Allah, jadikan kematian sebagai peristirahatan kami dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang kami lakukan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mabna' ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammi auladina wa la mabna' ulumi auladina. ولا تسلط علينا وعليهم بذنوب من لا يخافك ولا يرحمنا وإياهم. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini menjadi pusat perhatian kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini menjadi pusat perhatian anak-anak kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini menjadi akhir cita-cita ilmu kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini menjadi akhir cita-cita jadi ilmu anak-anak kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi bekal hidup kita untuk hidup ini saja. Semoga anak-anak kita, anak cucu kita selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, mulia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dimohon untuk
أشهد أن لا